Ya, Randy Fudo kali ini. Untuk hari ini aku juga ditemani dengan Chef Kim. Karena sekalian kita baru beli lobster dari Louis yang kayak begini. Jadi sekalian gimana kita akan buat cara memasak lobster. Salah satunya ala Chef Kimnya tentunya. Nah cuma, ya ini udah rekam sih. Cuma nggak masalah. Nggak masalah. Ini kan ketika ini kan lagi siap-siapin juga soalnya. Cuma by the way, Chef, ini sekalian mau nanya. Ini kok ada talenan, ada biru, ada putih. Ini ada yang merah juga. Memang kalau yang di rumah kan putih semua tuh kebanyakan tuh. Oke. Jadi kalau ini sih mungkin lebih berfungsi kalau kita restoran sih. Karena kan restoran itu kan yang dimasak dalam keseharian itu kan diferensiasi raw material itu sangat banyak ya. Ini saya nggak bicara mengenai masakan rumahan ya. Kita bicara di industri. Jadi kalau misalnya warna talenan itu sangat pengaruh banget. Hari ini karena kita memasak seafood, jadi kalau memang international regulation itu untuk seafood sendiri kita harus pakai talenan warna biru. Harus biru. Harus biru. Ikan, udang, lobster, ya kan? Any kind of seafood kita pakai warna biru. Oke. Kalau putih? Lalu kalau untuk putih lebih kepada kayak dairy product seperti keju, mentega, butter ya kan, yang kadang kan kita perlu chop gitu loh, atau misalnya pun kita mau potong roti. Pakai yang putih. Pakai yang putih. Tapi putih ini karena dairy product itu kan tidak berkontaminasi, kan? Jadi kita masih bisa juga pakai untuk potong sayuran. Cuman ya pastinya biasanya kan kalau misalnya untuk di restoran pastinya udah kategori yang dairy product itu biasanya sudah bukan apa ya, udah ada divisinya agak terpisah gitu loh ya. Jadi bukan yang benar-benar yang ada kontaminasinya segala macam ya. Gitu. Sayuran, buah-buahan pun bisa pakai warna putih, atau kalau misalnya kamu ada boleh pakai warna hijau. Tapi yang paling disarankan sebenarnya hijau gitu loh. Karena? Ya karena itu memang untuk klasifikasinya gitu. Klasifikasinya maksud itu. Klasifikasinya memang harus hijau gitu kan. Nah sedangkan untuk warna merah sendiri itu kita pakai untuk raw meat. Lagi mentah. Dalam artian di sini sapi, ya daging lagi mentah, terus juga ayam gitu loh. Yang mana sebenarnya kalau kita kayak ngeliat ayam fine aja ya gitu. Tapi ayam itu paling banyak E. coli-nya. Bakteri E. coli-nya yang orang kalau masak itu kalau nggak hati-hati, kalau nggak matang kita bisa diare, muntaber gitu-gitu. Yes. Jadi kan kadang orang lebih mikir, kayak sapi lebih bahaya ya daripada ayam gitu kan. Tapi kalau kamu ingat, sapi itu kan kita bisa makan medium rare gitu kan gitu loh. Karena memang kalau ayam tuh nggak bisa. Ayam nggak boleh sama sekali. Jadi ada ayam, maksudnya gini, dia ada tingkat kematangannya gitu loh. Tapi kalau misalnya di bawah itu nggak boleh. Sama halnya kayak kita ngebersihin ayam nih, kita bisa fabrication ayam segala macam. Terus kamu main langsung ambil tisu, udah lap tangannya gitu aja gitu kan, pikiran udah bersih. Gitu. Nggak bisa. Bakterinya tidak kelihatan sebenarnya. Jadi yang paling banyak tuh ayam. Jadi meskipun itu kelihatannya bersih, tapi kalau nggak dimasak dengan benar, habis pengolahan ternyata langsung langsung dilap-lap aja, nggak dicuci tangannya, resiko ke chefnya, kesehatannya kena ya. Jadi kita juga harus benar-benar cuci tangan, kita pakai sabun, baru kita pegang yang enak. Jadi sebelum kita lanjut, jadi yang paling banyak bakterinya tuh ayam. For me yes, ayam. Bukan sapi, bukan babi, bukan kambing. Kalau yang kita dengar kan kalau babi itu kan mungkin lebih pada cacing pitanya, ya kan gitu loh. Tapi kalau kayak E. coli ini kan yang paling, maksudnya kita paling sensitif kan kayak diare, benar-benar kayak kita bisa kena diare gitu kan. Nah E. coli itu yang memang paling banyak adanya di ayam. Sekarang sekarang sekian untuk pembukaannya. Sekarang mau masak apa ini? Jadi karena hari ini dapat kiriman dari Louis, thank you Louis ya. Karena aku nggak makan kepiting, jadi aku mengolah lobster saja. Ciri khasnya lobster dibandingkan masakan lain, pengolahannya gimana? Ada ciri khas tertentu kah? Misalnya kalau salmon time sensitif misalnya. Kalau lobster juga time sensitif. Gitu. Gimana? Jadi, kayak karena kan dia masuk kategori kayak udang-udangannya. Lobster cuma gigantic gitu. Biasa kalau kita masak udang kelamaan pasti alot. Sama halnya juga dengan lobster gitu loh. Jadi memang kita akan main dengan api yang besar. Kalau misalnya kamu di rumah nggak punya api yang besar juga nggak apa-apa, tapi ya pasti harganya beda sama di restoran ya. Jadi
sensitif ya. Beda dengan halnya kalau kita bicara daging yang lainnya kayak misalnya ayam atau apa kan bisa dimasak ini ya, sih. kamu makin lama dia ada kecenderungan makin lembut, iya. kan gitu. Tapi kalau misalnya seafood ini semakin lama kamu masak, ya dagingnya harus makin alot. Oke, makin alot ya. Tuh. Nah, guys ini, aduh, Luis mah benar-benar juara deh ya. Gitu. Lobsternya, 2 lobster ini itu 1,5 kilo. Luar biasa. Jadi yang ini sebesar tangan saya, bayangkan. Oh my god. Jujur sih Luis, gue bingung mau gimana ini ya, tapi ya sudahlah, oke kita coba masak ya. Nah, sorry. Jadi saya akan pisahkan. Oh sebentar. Hari ini kita masak apa sih? Iya, maunya enaknya masak apa? Masak apa? Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kepiting kan kita yang paling terkenal tuh ada yang namanya kayak chili crab Singapura. Kita akan modif kepitingnya menjadi pakai lobster. Kalau di kita ngomongin saus padang kali ya. Mirip-mirip ya. Mirip lah ya. 10-12 gitu dengan chili crab gitu ya. Karena saya saus padang ya merah pedes juga sih. Gitu. Jadi sekarang kita coba fabrication dulu untuk lobsternya. Fabrication itu apa? Oke. Fabrication is cut, memotong kayak misalnya lobster yang fabrication lobster, memisahkan misalnya kayak lobsternya bagian kepala dengan bagian badannya. Cara memotong lobster bagi orang pro, intinya itu aja. Kalau misalnya bonding itu kan istilahnya kayak kita ngebuang tulang atau ngebuang kulit kan. Tapi kalau di sini saya pengennya tetap dimasak plus dengan cangkangnya ini gitu. Sama seperti kita masak kepiting. Cuman kita karena ini ukurannya besar kan juga repot ya kalau ditaruh di piring, jadi saya coba pisahkan antara kepala dengan badannya. Oh ya, sebelum motong ini bumbunya apa aja? Saya pakai ini ada bawang merah, ada bawang putih, terus bombay. Saya pakai the whole 1 clove ini karena saya suka bombay. Dan ini ada jahe, karena kita Chinese food kayaknya nggak bisa lepas dari jahe ya. Dan saya suka pedas, jadi saya kasih cabai rawitnya lebih banyak. Kalau ini cabai merah ya untuk ini kalau ini saus cabai, terus ini saus tiram. Kalau ini lada sama garam. Ini Royal Gold fish sauce. Ya, ini saya selalu pakai ini kalau masak untuk kecap asinnya. Jadi ini Royal Gold itu kecap ikan, dia teksturnya dia rasanya asin. Lalu kalau untuk minyak wijennya juga saya pakai ini. Saya nggak endorse sih, cuman ya this is the best product for me. Sesame oil. Ini ada manfaatnya tertentu kah dari bumbu-bumbunya ini? Entah buat netralisir bakteri di enggak sih. Di ininya cuma apa lebih murni ke buat flavornya aja berarti. Lebih murni ke situ. Terus kalau nanti kan dia agak berkuah ya, agak berair. Ada yang pakai cornstarch atau potato starch untuk sebagai thickening agent atau pengental. Cuman di sini saya pakai telur aja. Jadi nanti telur saya kocok terus saya taruh makanan. Let's go. Kita mari. Oh iya, satu lagi. Daun bawang. Biar ada warnanya. Ya, sekarang kita mulai. Jadi karena di sini ada selaput-selaput yang yang nempelin antara cangkang dengan dagingnya. Jadi kita coba bisek dulu sedikit. Pakai pisau yang segitu ukurannya ya. Ini very nice. Sorry, ini biar kelihatan ya. Nah, ini selaputnya kita potong dulu semuanya. Jadi guys, masak lobster itu sebenarnya sih nggak susah, cuma kelihatannya ya besar gitu kan, ngeri, takut. Nah, itu kamu congkel pelan-pelan. Dagingnya sendiri cukup keras ya, berarti agak agak kasar nggak masalah ya. Jadi seperti ini sudah terpisah. Ada sebenarnya kalau yang mau dibuang kulitnya juga, jadi buang cangkangnya, jadi cuma tinggal dagingnya aja. Cuma karena ini saya takut dia nanti terlalu overcook, jadi saya biarkan cangkangnya tetap berada di situ. Jadi cangkangnya tetap berada supaya nggak terlalu overcook gitu ya. Kalau overcook berarti terlalu jadi keras ya. Iya, keras. Nah, ini untuk kepalanya sendiri. Kita akan pakai, jadi
ini sudah terpisah. Cuma kan kalau misalnya kita masak seperti ini bulat sama bulat, dia susah matangnya. Iya. Ya kan, jadi saya harus belah dua. Biasa sih mereka pakai serbet, cuman hari ini saya nggak pakai serbet buat pegang kok. Kayaknya saya nekat juga ya. Biar katanya kalau chef yang beneran emang nggak boleh pakai serbet, nggak boleh pakai apa, biar bener-bener terasa tangannya juga. Nah, tuh. Bukan sulap, bukan sihir pemirsa. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ih chefnya bisa masak nggak sih? Ya, Kurus-kurus gitu. Kurus gitu. Bohongan nggak sih nih? Oh, sorry. Karena dia besar dan keras. Oke guys, saya seperti harus pakai golok sebentar. Ternyata pisaunya tidak cukup tajam, saudara-saudara, buat yang tangan keras. Tajam, cuman ini dia keras tulangnya. Oh, bagian situnya keras banget ya? Wih, bunyinya. Wow. Bunyinya sampai pekat. Okay. Jadi sedikit barbar ya. Ini yang kuning ini apa? The best part. What? Di mana yang kuning? Jadi kan kalau ini mungkin seperti kayak gimana ya? Kalau saya sih orang Bangka ya. Kalau kita orang Bangka tuh bilang ini tuh kayak telurnya gitu loh. Kayak apa sih? Bukan otak ya, malah telurnya. Ya, I don't know. Bahasanya kalau di kepiting kan kita sebutnya telur gitu kan, telurnya kepiting. Mungkin ini di sini otak atau apalah. Yang pasti kalau ini cocok lah. Bagian kuningnya ini? Yang ini kuningnya ini nih. Lihat. Oke. Terus di sini juga kan kita lihat nih capitnya tuh. Ya. Ini capitnya nanti kan karena kita bisa makan sambil kita kupas, yang gak usah di ini sekarang nggak apa-apa sih. Dan di sini masih banyak banget loh dagingnya, lihat tuh. Gila kan. Oke. Terus ini juga. Nah, untuk badannya, sebelah ya. Keras guys. Orang kalau mau mesti fisiknya mesti kuat juga berarti masak. Kenapa? Masak kayak gini fisiknya mesti kuat juga berarti ya. Karena kerasa ini bahannya. Iya. Pantesan kalau yang cowok-cowok itu chef itu pada berotot semua sekarang. Oh iya. Jadi makanya mungkin karena itu juga mereka bilang don't trust skinny chef kali ya. Makanya mereka mungkin yang chef itu mungkin agak gemuk-gemuk juga. Karena kayak kan gue, kayak cuma walk gitu kan berat. Iya, cuma tangan meskipun perut gendut tapi boleh lah perut gendut tapi tangan harus ada ototnya ternyata. Hati-hati ya. Ada juga yang pakai gunting untuk potong cangkangnya. Cuman sekarang kita udah terlanjur lah ya. Biasanya kalau pakai gunting juga hasil potongannya nggak ini amat. Gini sudah bisa. Saya lebih suka fabrication kepiting sebenarnya. Oke. Lebih seksi. Ini lihat tulisan. Oh ya, tadi kan saya post di Facebook nih. Terus katanya ada yang bilang, lobsternya sebesar itu pasti dagingnya dikit. Ternyata enggak loh. Banyak loh. Sumpah ini banyak banget loh. Kayak base-nya mungkin di kepala kali, tapi kepala juga banyak. Banyak ini kepala. Jadi Luis, kamu punya lobster cucok top banget ya. Kira-kira ini bisa buat berapa porsi ini ya? Berapa orang ya?
Kalau buat berapa orang sebenarnya 2 orang juga boleh atau 3 orang, cuman resiko setelah makannya kalau kamu kolesterol tanggung sendiri ya guys. Aku tidak tanggung. Idealnya 4 orang berarti. 1. Oke. Sebenarnya kalau kita nggak mau buang kepalanya, kita bisa aja langsung belah dari sini. Krek, kan? Tapi karena saya mau buang kepalanya, pisahin kepalanya, kembali lagi saya ulangi seperti ini gitu ya. Tuh, yang ini lebih kecil, yang ini on, yang tadi itu 8 on. Oh, beda langsungnya. Beda. Iya, lo beda ukuran langsung ini ya. Iya. Untuk jenis lobsternya nanti Luis boleh komen ya di tayangan berikut ya, Luis. Gue nggak tahu, gue lupa nanya lu cuy. Lobster ada berapa jenis ya, nggak tahu. Cuma dari berbagai jenis lobster itu dagingnya apakah relatif sama atau ada perbedaannya juga ternyata? Supposed to be ada bedanya, cuma kalau misalnya kita nggak pintar dengan lobster ya sudah ya. Ini kok lebih merah jadinya? Iya, makanya ini mungkin ini jenis yang berbeda. Nanti Luis bisa jelaskan ya. Wow, ini so good. Sekarang kita mulai lagi. Padahal kayaknya dari bentuknya sama padahal sepertinya. Ini kalau si Black nonton beginian ya. Halo Farhan, Perdana. Kalau Black nonton beginian pasti dia bilang gue assassin lah. Ini banyak warna merahnya loh. Iya. Itu bukan darah tapi kan berarti. Ada enzim. Soalnya ini putih di sini, ini merah sendiri. Shit. Golok. Wow. Ya, saudara-saudara, chef dari Bangka masak lobster itu bagian merah atau apa ya? Iya, ini sama. Pokoknya ini masih susah. Ya. Ingat, jangan dibuang. Ini aduh the best partnya saudara-saudara. Nah, ya. Ini sekarang saya mau coba dari depan. Licin. Hantem aja udah licin itu soalnya. Karena memasak itu tidak seheboh yang film anime Shokugeki no Soma di mana orang bisa motong cepat. Nggak takut sih kena golok, udah biasa. Bukan udah biasa kena goloknya, udah biasa megang golok, jadi sudah tahu goloknya arahnya kemana. Kankah begitu? Yuk. Ya, ini wow, ini makan jadi masakan yang luar biasa. Gede lo, banyak lo dagingnya lo. Jadi kamu nggak nyesel deh. Nih kalau kamu di restoran, kamu beli segini, aduh aku udah nggak ngebayangin deh berapa gitu kan ya, karena satu lobster berapa juta biasa kalau di restoran tuh? Ya I don't know. Ya, pasti pernah sempat beli itu kecil banget dan itu nyesel deh belinya, banyakan tulangnya. Oh ya, kalau misalnya memang dagingnya dikit itu lobster kecil, karena dia kepalanya sendiri itu berat, terus di badannya ini kempes dianya. Nah jadi kan kalau ini makin besar kamu beli lobsternya, ternyata dia isinya luar biasa. Jadi lihat badannya ya sebenarnya, bukan lihat kepalanya berarti. Karena ya, dia paling banyak kan di bagian badannya tuh, ya. Di bagian ekornya. Ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk potong-potong bumbu, ini saya clear up dulu ya. Sekarang kita potong bumbu-bumbunya. Oke. Oke, kita coba bisa dulu ya.
Ini kalau bawang merah sama bawang putihnya, kalau kamu mau cincang halus juga nggak apa-apa. Cuma karena saya biar ada tekstur-tekstur pas saya makan, jadi saya cuma hanya saya slice halus saja. Ada teknologi untuk slicer. Mesin memotong. Iya, cuman karena ya cuman untuk segini aja ya sudah lah ya, pakai tangan aja. Nah ini beneran chef bisa motong. Yoi. Biasanya yang lain kan pelan-pelan, nah ini bisa motong beneran. Karena sebenarnya ya, kalau menurut saya itu daripada jangan daripada kita nggak boleh membandingkan. Saya kalau untuk divisi, kalau di hot kitchen sendiri itu tukang potong itu jauh lebih jago. Karena memang dia setiap hari kan kerjanya motong aja. Nah, Mama terlatih ya. Yes, kalau chef sendiri itu kan taunya udah beres ya. Termasuk saya, tapi saya juga belajar dari tukang potong gitu. Kalau sekarang saya udah tinggal masaknya aja. Hanya sebelum di sini papa didiknya tuh saya harus motong dulu. Belajar motong dulu tetap ya. Yoi, belajar motong gurame gitu kan, terus motong ayam. Mending motongnya pakai pisau dong guys, pakai golok segede-gede tadi tuh. Jadi kalau namanya kuku, somplak sudah biasa. Justru kalau chef wanita tangannya mulus, nah itu sebenarnya patut dipertanyakan. Nah, cuma jangan mungkin kalau kalian lihat kok kukunya si chef masih ada kukunya sih, bohong kali ya gitu. Enggak, ini mas sengaja saya kasih sedikit kukunya. Kok jadi kita jadi curcol gini sih? Ya saya sengaja kasih kuku dikit soalnya kalau nggak jadi gundul tangannya jelek. Tetap kan meskipun di dapur kan kita tetap harus ada gaya. Ya, jadi tuh kan. Jadi ya. Kalau misalnya sign kontrak kan kukunya nggak jelek-jelek amat. Sign kontrak apa nek? Jadi kita pindahin dulu sini. Nah sekarang jadi mengerti kenapa kalau chef-chef wanita tuh kebanyakan tuh masaknya tuh bukan hot kitchen tuh. Antara bikin kue, bikin salad, yoi, atau bikin apa ya, puding gitu kan. Kalau nggak jadi endorse bumbu instan yang bahan dagingnya juga udah dipotong-potongin entah sama siapa gitu kan. Karena prosesnya sendiri ternyata emang butuh skill ya. Ya iyalah. Belum nanti pas main api kan. Main api, lu punya eyelash nanti kena. Ini jahe, karena kita masak seafood jadi jahenya kita agak ekstra ya. Nanti jahe ini saya akan buat netalis reviewnya juga sih ya. Jadi ini kalau di dalam cooking namanya potongan julienne, fine julienne. Bedanya dibandingkan video-video lainnya, kalau chef kebanyakan video sengaja memang ada yang beberapa ngeskipin beberapa step. Nah ini untuk bombay, saya akan potong slice, bebas sih sebenarnya kan seleranya seperti apa, cuma karena kita udah jahenya ini udah potong julienne, jadi kita juga slice aja deh. Yang mau kasih lebih lagi juga monggo, silahkan aja. Yang mau sedikit juga apa-apa, karena ini memang nggak terlalu pengaruhnya. Cuma ini sebagai kayak lengkap aja lah sayurannya. Tidak ada step yang dilewatkan saudara-saudara, tidak seperti chef-chef umumnya ketika memasak ada step yang sengaja dilangkahin. Sudahlah ya, kita nggak boleh julid. Nah ini. Tapi sambil masak ini kira-kira mestinya maksimal di ini berapa menit ya? Ini kan sambil nunggu bikin bumbu ini maksimal ada waktu berapa menit ya sebelum ini udah nggak bisa dimasak lagi nih? Ya kayaknya kalau prepare bumbu sih rasanya nggak lama-lama banget ya. Oke. Berarti masih bisa lah ya? Masih bisa. Kalaupun kita misalnya mau taruh dia di chiller dulu, is fine gitu loh. Okay. Buat kamu yang masak, yang masih motongnya takut lama, itu kan makan waktu soalnya. Jadi ya ini kita taruh di chiller dulu aja ya. Gitu. Mari kita taruh. Jaga-jaga soalnya. Yoi.
kita potong cabai merahnya. Cabai merah ini biar kelihatan bagus juga, saya ini potong miringnya. Nah ini tips saya ya. Ada satu tukang potong saya kalau motong cabai itu jago banget. Jujur kalau saya jarang potong cabai. Kalau misalnya kamu gak suka pedas, jangan pakai cabai rawit ya, karena ini kan kalau cabai keriting ini juga dia udah pedas nih. Iya. Dan misalnya saya juga nggak buang bijinya. Kalau misalnya kalian mau nggak pedas tapi mau ada warnanya ya bolehlah pakai, tapi kalian buang biji dulu. Mesti ada proses buang biji lagi berarti? Nggak ngerti cara buang biji. Ini caranya. Biasanya kalau kita biar nggak pedas-pedas amat gitu ya. Kita lagi sama cowok, apalagi yang di Pudoh yang nggak pernah masuk dapur ya. Jadi beginilah caranya. Nah, belah. Karena ini kecil, biasanya orang yang cabai yang buat bawang biji itu bukan cabai ini, tapi cabai yang lebih besar, cabai tewek namanya kalau kamu beli di pasar. Oke. Tapi kalau pakai cabai ini juga bisa di bawang bijinya tuh seperti itu ya. Dibersihin langsung ya. Jadi itunya dipotong ya. Tetap fashionnya lagi. Maksudnya warna merahnya tuh kamu tetap bisa dapet gitu loh. Tapi pedesnya berkurang jauh gitu ya. Jauh, jadi cuma buat keren-kerenan doang gue bisa makan cabe, padahal gitu deh. Kebetulan yang makan juga senang pedas, yang masak juga senang pedas, jadilah kita hari ini masaknya pedas-pedas. Saya taruh di sini saja. Mungkin bener sih, jadi kayak mirip jadi kayak mirip sos padang ya. Memang soal kalau cabai rawit udah lah ya, ini aja kulit-kulit. Jadi dari kemarin tuh ya guys, ngeliat Buis tuh postingannya kepiting, buset, gede-gede banget, tau gak sih? Entah dari mana itu anak dapetnya ya. Tapi sekarang dia pas dapet lobster terus dia tanya, lu mau nggak gue kirimin ya? Oh boleh. Tinggalan guys daun bawangnya. Daun bawang juga sama, kita potong kayak cabai aja. Jadi kalau menurut Randy, kan Randy sering syuting juga nih. Am I can cooking? Iya. Iya, simpelnya sih kalau selama ini syuting baik dokumentasi maupun ini sih, mereka tuh kebanyakan mungkin karena itu sponsor dan emang pasarannya emang buat jual makanan bumbu ke ibu-ibu rumahan. Jadi mereka tuh semua tuh pakai bahannya tuh dan perlengkapannya tuh yang relatif aman. Satu lagi, telurnya kita ini begitu, talentnya ya cuma talentnya cuma satu warna, kemudian kompornya juga kompor listrik. Okay. Jadi emang apinya emang nggak ada, nggak kelihatan gitu. Ya emang juga ibu-ibu gitu kan ya. Cuma sempet sih aku agak bingung ini. Waktu itu aku sempat mikir apa rumahan kan lobster kan perlu sepower itu ternyata buatnya. Fine sih, di rumah pun kamu misalnya bisa, cuman mungkin kalau yang biar lebih enaknya dia nggak alot, jadi kayak kamu cuman kayak semacam pan fried lobster, skin taruh satu cetrek gitu kan, terus dibalik, nah udah kamu angkat, buat matanginnya kamu taruh di oven. Jadi dengan bantuan oven. Oh, jadi dibalik prosesnya pan fried dulu. Ketika udah matang, udah fried, baru taruh di oven. Jadi kan kalau dia di pan fried itu pasti kan dia cuman ngesil aja nih, ngelapis yang luarnya aja kan, supaya dia kayak masih juicy gitu loh. Nah, tengahnya kan belum matang. Kalau misalnya apinya dia nggak powerful, otomatis kan nanti
ada bagian yang alot dong karena kelamaan kena api kan. Jadi nah karena itu kamu butuh panasnya dari oven. Nah oven itu kan dia apinya nggak kena langsung ke dagingnya kan. Seperti itu saudara-saudara. Oh begitu cara ngakalinnya kalau itu mah. Oke. Jadi kamu masak terpisah sausnya. Setelah mungkin di oven sekitar 5 menit gitu kan. Nanti setelah keluar dari oven baru kamu siram atau kamu toast sekali lagi. Tapi toast itu hanya untuk nyampurin aja. Oh jadi ini ya, jadi buat orang-orang yang istilahnya sempat agak ragu misalnya, kepiting kan relatif bisa dimasak di rumah. Nah tapi kalau lobster nih orang kan agak bertanya-tanya karena tingkat kesulitannya katanya cukup tinggi. Kalau perlengkapannya tidak mendukung mungkin agak susah gitu ya. Ya ternyata bisa ya. Bisa. Mungkin kalau saya rasa sih perlengkapan juga nggak terlalu gimana. Karena kelihatannya kan besar, kepalanya, badannya besar, jadi kayak memotong tuh udah keburu keder duluan. Udah keder gitu. Kalau kepiting kan ya kamu bisa buka cangkang cekrek gitu. Terus kayak gitu kamu capit-capit itu juga kan bisa kamu pisahin kan, gitu loh. Seperti itu sih. Yuk, mari ntar sebentar lagi kita lihat ya. Oke, sekarang kita mulai. Ini kita tuangkan minyaknya. Terus saya lebih prefer untuk jahenya dulu. Kenapa jahenya dulu? Karena saya mau ambil aromatik dari jahenya. Karena kan dia jahe tingkat gosongnya kan lebih lama daripada bawang putih ya. Jadi ini saya jahenya masak. Mungkin kayak ini bisa sebelumnya aromanya udah mulai keluar jahenya. Udah setengah layu, lalu saya masukkan bawang merah, bawang putih. Kalau ini boleh shoot, mungkin hasilnya boleh hasil yang saya pakai ini juga sudah besar. Gile, ini alat rekam dipakai buat masak pas kena asapnya. Ini panas ya. Nanti sebentar lagi akan oprek. Oke, sambalnya boleh kita masukin. Jahenya boleh kita masukin. Oke, urutannya berarti itu dulu ya, jahe dulu, bawang, baru sambal ya. Kalau udah mulai layu boleh kasih air. Ini saya kasih air dulu supaya saya menghindari nanti lobsternya terlalu lama dikena api. Jadi biarkan itu kayak kita masak dia kuah. Terserah kamu mau banyak apa dikit airnya, cuman kalau saya sih ya teman-teman aja. Karena terlalu banyak ini lobsternya. Daging lobsternya banyak sih. Itulah guys. Biarkan dulu dia sampai mendidih dan kita taruh bumbu lainnya. Kita digaram sama lada. Oke, garam lada. Ini saus tiramnya, panas. Saus tiram. Oh, dikecilin apinya ya. Sampai panas. Tetap aja ya, buat saya masih manusia. Jadi pakai sambal cabai potong kok sama juga pakai sambal? Iya. Sama seperti itu. Karena kan kalau cabai potong itu dia kan bukan aroma paste. Oke. Ini sekalian buat mewarnain berarti. Kan ada yang lupa. Apa itu? Kecap manis. Oh, sengaja mesti ada kecap manis? Ya. Untuk? Ya memang taste seperti itu Pak. Oke. Nasi manis. Ya. Pedas asin manis. Kalau udah mau disekin agaknya. Ini kamu kayak gini loh, bombaynya jangan terlalu, tadi kan pas ditumis jangan terlalu layu supaya nanti ketika dimakan masih ada kayak teksturnya. Oke. Taruh, karena sudah mendidih. Taruh.
Oh, menghadap ke bawah. Oke. Nggak muat saudara-saudara. 2 lobster aja nggak muat. 2 lobster nggak muat. Luar biasa memang ini. Jadi kayak main debus ya. Chef cewek lo, segini lo mainnya main beginian. Biarin aja, nggak usah terlalu banyak diaduk. Cuma idenya ini bagus juga ya kadang-kadang. Jujur kan ini kan nggak ada di restoran gitu ya, tapi sejak habis nonton film YouTube ini nanti lama-lama yang makan sini ada pesan. Oh, itu harus by order. By order jadinya. Yes. Karena kalau soalnya ya nggak semua orang mau. Dan masaknya beda. Masaknya langsung loh, saya sendiri kayaknya. Oke. Oh, ada merah ya? Oke. Dia udah, kalau bagian dalamnya udah masuk. Ini mesti saya pakai ini kali ya. Jadi sebenarnya Chinese food saudara, itu adalah kita masaknya tuh bisa pakai apa itu namanya? Pokoknya itulah centong ya. Kalau saya bahasa kampungnya mah, kalau bahasa kerennya saya lupa. Centong logam. No, ada istilahnya. Ya pokoknya itulah bahasanya lah. Itulah ya. Skill lebih penting daripada teori lah ya. Yes. Baunya sih enak sih baunya. Jadi nggak apa-apa, katanya kan Reni nggak bisa makan nih lobster. Dikit. Kalau kali ini pasti dia bisa. Alergi itu sebenarnya cuma tergantung mindset. Ya. Luar biasa. Oke, ini saudara udah mau matang ya. Kita tadi kan kita belum taruh kecap ikannya. Kecap ikan mahal. Sebenarnya sih warnanya kayak kurang merah ya. Udah pedas tadi saya kan. Iya. Banyak cabai rawit. Ini minyak wijen ini kita pakai sedikit aja loh, ini udah luar biasa. Sekarang karena sudah matang, kita taruh telurnya. Sorry. Telurnya kita taruh perlahan. Seperti itu, diaduk sebentar saja sudah matang. Mantap banget. Messi tapi menggoda gitu. Masak tuh harus Messi, masak cantik itu bohongan. Ini buat aroma sup. Kita matikan apinya ya. Misi menggoda tapi wangi gitu soalnya. Kalau misalnya kamu merasa wah airnya ini masih kurang kental, kamu masih bisa kok pakai potato starch. Tapi kalau saya demennya agak cair gini supaya biar kayak ada yang diseruput-seruput gitu loh. Oke. Ya kan? Intinya masak itu tidak ada yang salah. Ya cuman selera aja. Kalau mungkin lebih pada salah tuh kayak tekstur. Iya. Teksturnya misalnya, seafood kok alot gitu loh. Ini makan cumi apa makan sandal jepit? Kalau itu berarti emang salah Itu gitu. salah gitu kan. Makan calamari tapi kok kayak rasa makan swallow. Iya. Ya. Sering kan kalian nemuinnya? Iya sering pasti.
sekarang kita plating. Ini luar biasa deh. Sambil ini rasanya. Tuh, lihat, nggak nyusut loh. Lihat nih, dagingnya nggak nyusut loh. Luis, lu punya ini top deh. Tuh, sama sekali nggak nyusut. Lihat. Ya nggak nyusut ya? Tuh, nggak nyusut kan? Iya. Tuh, luar biasa. Tuh, masih tebel-tebel banget. Oke, Luis, fix. Gue pasti order lagi. Kalau yang mau nanya, chef jualnya berapa? Nanti ya, saya harus koordinasi dulu sama Luis dan manajer saya. Oke. Satu lobster berarti 1 piring ya? Oh, ini kepalanya sih cuma taruh separuh karena nggak muat kan? Iya ya. Kalau bisa mau taruh 2, penuh. Iya, makanya satu lobster kan 1 piring ya misalnya. Jangan lupa ya kamu, kalau misalnya habis plating, ininya dibersihin biar makanannya enak, penampilannya cantik, bersih juga gitu. Inilah dia, jadi lobster ala-ala cantik. Ya. Sebentar lagi akan makan. Yuk, datang. Tadi kan kita udah selesai masak tuh, sekarang kita mau cobain makanannya. Tapi sebelumnya, ini kan karena Randy nggak terlalu bisa makannya, jadi aku kasih dia menu hari ini ya crispy pork belly. Jadi pork belly kesukaannya dengan sambal mata. Sambal matanya. Terus ini pork belly-nya tuh, cocok ya, kamu lihat sebetul seksi kan kulitnya tuh. Terus kita coba ya kulitnya. Coba garingnya krak gitu. Manis. Jadi pokoknya kalau pork belly ini dia crispy banget di luarnya, tapi masih tetap juicy di dalam gitu. Kalau penasaran ya, ntar kamu tau lah ya, kesini temuin aku. Kalau itu ada menunya? Ada menunya. Kalau yang ini kan karena memang made by order. Made by order deh. Oke, sekarang kita coba ambil dulu ini. Wow, ini dia bagian dagingnya. Luar biasa. Kok ini ya? Iya. Jadi ini satu kita talent kita si anak kecil ini, katanya konon mau jadi YouTuber. Tapi YouTubernya khusus game, demikian katanya. Ini kita tuh gila ya. Kupas. Sorry ya guys, pakai tangan jadinya karena yang makan beginian mau pakai pisau. Panas. Nah, kenapa nggak dagingnya mau tarik aja? Ini tuh. Dia selalu komentarnya itu ya suka. Itu yang lebih mudah. Tuh. My God. Lihat ya, ini bener-bener loh nggak nyusut. Gila, bisa diambil sampai ke ekor-ekornya. Sampai ke ekor-ekornya tuh putus. Gila ya. Ya ampun, guys. Ini loh nggak akan nyesel pokoknya kamu beli beneran deh, beneran. Nggak ada menunya juga. Saya beli ke Luis. Ya. Sekarang kita coba. Kamu ini sendoknya. Ya. Ini kan masih garing jadinya. Bentar. Gini lah ya. Tuh. Ampun. Coba. Iya. Susah enggak? Susah. Pakai garpu aja, pakai garpu.
Oke. Oke. Coba kuahnya rasanya apa kuahnya? Dari ambil aja. Karena dia suka pedes, pemirsa. Jadi gimana? Oke. Ya sudah, daripada ini kita makan dulu ya.